Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 38, Allah mengatakan, "Qul nahbitu minha jami'a." Kami berkata, "Ihbitu minha jami'a." Turunlah kalian semuanya. Ini tentang kisah Nabiullah Adam dengan istrinya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan Adam dengan Hawa di surga, Allah mengatakan, "Qulna ya Adam," dan kami berkata, wahai Adam, "Uskun anta wa zaujukal jannah." Tinggallah engkau dengan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan apa yang kamu inginkan, sesukamu. Tapi jangan dekati, fala wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, maka engkau akan menjadi termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman, berbuat zalim. Akan tetapi digelincirkan oleh syaitan. Fa'azallahuma syaitanu anha, maka kemudian surga yang dengan semua nikmatnya yang dia rasakan tadi itu kemudian dia tinggalkan, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dari surga. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul nahbitu minha jami'a." Turunlah kalian, ya. Kemudian fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka nanti akan datang petunjukku, akan datang dari saya, kata Allah Subhanahu wa taala, petunjuk. Faman tabi'a hudaya, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut baginya, wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih terhadapnya. Mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sumber kebahagiaan. Karena yang menyebabkan orang tidak bahagia dua rupai, yaitu rasa sedih atau rasa takut. Rasa sedih biasanya sesuatu yang telah lampau, yang telah berlalu, mengingat hal-hal yang membuatnya sedih, sesuatu yang pernah dia rasakan, sesuatu yang pernah dia miliki, lalu kemudian itu hilang dan dia ingin sekali sesuatu itu kembali kepadanya. Muncul rasa sedih. Kemudian rasa takut. Rasa takut yaitu berkaitan dengan apa yang akan datang. Dan inilah yang paling banyak kemudian membuat orang-orang itu melakukan dosa dan maksiat atau melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut, karena rasa panik. Makanya kemudian orang-orang biasanya memanfaatkan ini, menjual rasa takut itu, menjual rasa panik. Karena itulah yang kemudian membuat manusia tidak tenang.
Jin pun syaitan menggunakan trik tersebut agar kemudian orang tidak merasakan kebahagiaan. Iya tu setange ya regajinge pertama-tama untuk mengganggu manusia, dia memunculkan rasa takut dan was-was. Dia membisik-bisikkan di dalam hati manusia. Maka dia napang ketuma tu tak baju kur, apakah warna hitam atau warna putih. Tidak ada penampakan jarak dekat. Kalau ada itu jarak jauh. Karena pada saat itu kalau jin itu menampakkan dirinya, berarti dia keluar dari alamnya, dan itu kondisi yang sangat lemah. Maka Nabi SAW pernah menangkap, dan seandainya beliau inginkan maka dia akan mengikatnya dan akan dipermainkan besoknya oleh anak-anak dalam kondisi yang sangat lemah ketika dia menampakkan diri. Makanya dia menjual rasa takut. Dia bisikkan ladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan di dalam hati manusia ketakutan, kepanikan. Napang ketuma tu tak baju, atau dia lihat foto seperti matanya bergerak padahal tidak, seperti ada yang dia lihat padahal tidak. Itu muncul dari waswasatus syaitan yang dibisik-bisikkan oleh syaitan. Semakin kemudian orang atau manusia itu takut, maka syaitan itu semakin besar. Tidak ada yang dia jual kecuali itu, rasa takut. Dan manusia, ya, ketika dia panik atau ketika dia takut, maka disitulah dia akan mencari hal-hal yang akan mungkin membuat dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang mengikuti petunjuk Allah tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Rasa takut ini dua rupai. Rasa takut, kenapa kemudian orang yang mengikuti petunjuk itu tidak ada rasa takut? Karena dia menjauhi apa-apa yang diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak memiliki rasa takut bahwa kemudian Allah akan mengazabnya disebabkan dosa yang dia lakukan. Tidak ada rasa khawatir terhadap dirinya karena dia telah melakukan dosa dan maksiat. Ataukah yang kedua, Allah akan mengujinya, walaupun ujian itu ataukah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada seseorang tidak selalu ujian, tapi terkadang juga azab. Tapi orang yang beriman, orang yang beramal saleh, mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut. Karena seandainya pun itu terjadi, dia akan menerima dengan lapang dada bahwa ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut padanya. Tidak ada rasa takut karena dia tidak melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Tidak ada rasa takut jika seandainya pun Allah menimpakan dia kepadanya ujian, dia akan menerimanya. Karena memang dia meyakini bahwa segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa panik atau rasa takut ini banyak yang membuat orang melakukan atau melanggar yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan ayatnya, walladzina kafaru, dan adapun orang yang kafir, wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Tadi kalau kita menerima petunjuk, maka kita termasuk orang yang bahagia. Tapi kalau kita kufur dan tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menggenggam hidayah yang Allah berikan, maka termasuklah kita orang-orang yang kufur. Kita akan termasuk penghuni neraka dan kita akan kekal di dalamnya.
Betapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmatnya dan sangat sedikit kita mensyukurinya. Betapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menawarkan hidayahnya dan sangat sedikit kita merespon atau menerima hidayah tersebut. Betapa banyak kita melakukan dosa dan maksiat, tapi sedikit kemudian kita bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita, akan tetapi sedikit kemudian kita bersabar menerima ujian-ujian tersebut. Betapa banyak kita melakukan dosa dan maksiat, tapi kita tidak sedikit pun bertobat kepadanya. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala membuka gerbang pintu taubatnya, tapi kita tidak memasukinya dan tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jika tidak kita menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan dikategorikan sebagai orang yang kufur, ingkar, dan akan termasuk orang-orang yang tersesat. Kemudian Allah mengingatkan kita terhadap peristiwa yang terjadi pada Bani Israel. Allah mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, kemudian penuhi janjimu kepada aku, saya penuhi janjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada akulah kalian seharusnya takut. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk banyak mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak kita melakukan dosa dan maksiat, tapi Allah masih memberikan kita nikmat. Betapa banyak kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah masih memberikan kehidupan itu kepada kita dengan fasilitasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, maha luas rahmatnya, dan rahmatnya sampai kepada siapa yang dia kehendaki. Aya abdu, wahai hamba, kam yarakallahu asiyan, betapa seringnya Allah melihat engkau sebagai orang yang bermaksiat. Harisan ala dunya walil mauti nasiya, engkau begitu antusias, tamak terhadap dunia, dan engkau lupa terhadap kematian. Anasita liqa Allah, apakah engkau melupakan pertemuan dengan Allah? Wallahda wathara, bahwa engkau kemudian akan dimasukkan ke liang lahat dan engkau akan ditimbun di dalam tanah. Wa yawman abusan, apakah engkau lupa hari di mana di mana wajah-wajah akan bermuka masam? Wa tashibu fihi an-nawasiya, dan di mana rambut akan menjadi beruban. Walau annal mar'a lam yalbas thiyaban minat tuqa, seandainya manusia tidak memakai atau menggunakan pakaian ketakwaan, tajarrada 'ariyan walau kana kasiya, maka pada akhirnya nanti dia akan telanjang, berlepas dari semua pakaiannya walaupun sebelumnya dia berpakaian. Lau kana dunya tadumu li ahliha, seandainya dunia itu kekal untuk penghuninya, lakana Rasulullah hayyan wa baqiya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang akan masih hidup dan akan kekal. Walakinnaha tafna wa yafna na'imuha, akan tetapi dunia ini akan sirna, akan hancur, akan lenyap, begitu pula nikmat-nikmatnya. Wa tabqa dzunubu wal ma'asi kama hiya, dan yang akan tersisa dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan akan masih seperti itu jika kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, kata Allah, dan berimanlah kalian terhadap Al-Quran, terhadap apa yang diberitakan di dalam Al-Quran. Wala takunu awwala kafirin bih, janganlah engkau termasuk orang yang kufur, pertama kali kufur terhadapnya.
diberitakan, disampaikan Al-Quran, kemudian dia ingkari. Disampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak terima. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Janganlah engkau menukar ayat-ayatku dengan harga yang sangat murah. Menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan hanya kepadakulah kalian hendaknya bertakwa. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Wahai orang-orang yang senang mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan, orang-orang yang diam tidak menyampaikan bahwa ini yang hak dan ini yang batil, orang-orang yang sengaja menyembunyikan yang hak, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kau menyembunyikan yang hak sedangkan engkau mengetahuinya. Orang-orang sekarang berbicara seolah-olah agama ini salah, dan kemudian orang-orang diam. Orang menganggap bahwa mereka ini kemudian menjadi orang-orang yang hebat. Tidak hebat, hanya orang-orang yang berilmu itu diam. Bagaimana kemudian orang membicarakan yang batil dan menyembunyikan yang hak, ataukah membenarkan yang batil dan menyalahkan yang hak, dan itu dibicarakan di media dan orang-orang diam. Bukan berarti mereka banyak, bukan berarti mereka hebat, tapi orang-orang yang berilmu itu diam, tidak berbicara, tidak menyampaikan bahwa ini yang hak dan ini yang batil. Dan sebagian memang mereka yang mengaku muslim, mereka membicarakan hal-hal dan mencampur adukkan yang baik dan yang batil. Bahkan mereka menukarnya. Misalnya mereka mengatakan bahwa di dalam Islam praktik perdukunan ini haram syar'an. Dalam Al-Quran, begitu pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan para ulama. Kemudian mereka mengatakan bahwa justru yang tidak percaya terhadap perdukunan itu harus memperbaharui syahadatnya. Bukan lagi mencampur adukkan kebaikan dengan kebatilan, tapi kemudian dia membicarakan, menyalahkan kebenaran dan kemudian membenarkan kebatilan. Kalau kita tidak berbicara, maka bagaimana kemudian kita akan mendakwakan bahwa yang hak, bahwa yang benar, bahwa yang batil adalah batil. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kita diperintahkan untuk mendirikan salat. Kita diperintahkan untuk menunaikan zakat. Kemudian kita diperintahkan untuk bergabung dengan umat Islam supaya kita kuat untuk beribadah bersama mereka. Warka'u, dan rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku'. Atamuruna an-nasa bil birri. Apakah kamu memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, lalu kalian melupakan diri kalian. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian membaca kitab. Kalian orang berilmu, kalian pintarnya cuma mengajak, kalian pintarnya cuma memerintahkan, tapi kalian tidak melakukan. Atamuruna an-nas, kamu suruh orang kepada kebaikan, kemudian engkau melupakan dirimu sendiri. Dan engkau orang yang mengetahui. Wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mana logikanya, mana akalnya engkau suruh orang kepada kebaikan sedangkan engkau melupakan dirimu sendiri dalam hal tersebut? Bagaimana kemudian engkau mendorong-dorong orang masuk ke surga, lalu kemudian engkau sengaja menjerumuskan dirimu kepada neraka? Mana akal sehat? Bagaimana orang bisa berfikir mendahulukan orang kepada kebaikan kemudian meninggalkan dirinya? Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam hal ini, terutama orang-orang yang sering berbicara di mimbar, di podium, di tempat-tempat pengajian. Maka sangat pantaslah mereka mentadabburi atau menghayati dan mengambil pelajaran dari ini, dari ayat ini. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-47 Allah kembali mengingatkan, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, ingat lagi nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, dan bahkan aku lebihkan kalian di atas umat-umat yang lain. Wattaqu yawman, takutlah kalian pada hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, di mana seseorang tidak dapat membela orang lain. Hari itu, hari kiamat, nafsi nafsi, masing-masing diri kita sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya, akan lari meninggalkan ibu dan bapaknya, akan lari meninggalkan istrinya atau suaminya. Pada hari itu semua orang memiliki urusan dan sibuk dengan urusan masing-masing. Pada hari kiamat, la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Tidak ada lagi syafaat siapapun dia tidak bisa memberikan rekomendasi apapun. Limanil mulkul yaum, siapakah pemilik pada hari itu? Lillahil wahidil qahar. Hari kiamat itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari itu tidak ada lagi orang yang memiliki. Semua orang yang memiliki semuanya melepaskan kepemilikannya. Semua orang-orang yang memiliki jabatan melepaskan jabatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang sendiri memiliki hari tersebut, yaitu hari kiamat. Wala yuqbalu minha syafa'at wala yu'khadhu minha 'adl. Tidak ada lagi tebusan-tebusan. Mau menebus ini, mau menebus itu, tidak ada lagi. Dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan meninggal sendiri. Kita akan dikuburkan sendiri. Kemudian kita akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan ketika dikubur, ketika di dalam kubur sendiri. Semuanya kita akan lakukan sendiri. Nafsi nafsi, masing-masing kita akan sibuk dengan urusan kita masing-masing. Makanya perhatikan diri kita. Ku anfusakum, jagalah, peliharalah diri kalian. Baru kemudian setelah itu wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari api neraka. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Allah ini memberikan pelajaran kepada kita tentang peristiwa yang terjadi di akhir-akhir. Memberikan petunjuk kepada kita bahwa fenomena yang terjadi hendaknya yang pertama semakin mengokohkan, menguatkan kita bahwa sumber kebahagiaan dan keselamatan itu hanyalah berpegang teguh terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbaiki diri kita, perbaiki amal kita, dan ingat bahwa di akhirat nanti semua orang hanya akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat. Sembah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan kalian melakukan kesyirikan.